Amin. Shalom. Liburan cukup lama ya. Nanti sebentar lagi ada liburan lagi. Jadi banyak sekali liburan bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Kalau tidak salah ada yang ngomong katanya dalam tahun ini liburan sama cuti hampir 2 bulan katanya. Wah, semua seneng. Apalagi yang buka kuliner ya, rame, penuh. Hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Kristus di surga. Banyak sekali berapa waktu yang lalu orang merayakan tentang kenaikan Kristus. Kematian, kebangkitan, kenaikan. Hari ini secara khusus saya akan coba kita sama-sama mengerti arti kenaikan Kristus bagi setiap orang percaya. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 52. Nanti kita sama-sama belajar, karena firman Tuhan ini bukan cuman kita pelajari dan kita mengerti secara pengetahuan ya. Secara pengetahuan itu artinya arti firman ini apa, baik di dalam konteksnya, tujuannya apa, terus diambil dari bahasa aslinya itu kayak apa, sehingga kita bisa mengerti sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya ini. Bukan cuma itu saja, tetapi firman Tuhan yang kita pelajari ini harus kita benar-benar kita mengerti dengan satu tujuan, dipakai untuk kehidupan ini. Dalam kehidupan ini firman ini akan menjadi apa di dalam kehidupan ini, pegangan dalam hidup ini apa. Jadi tentang kenaikan Kristus itu dampaknya apa bagi hidup. Kalau enggak, kita pelajari ini untuk apa? Jadi kita harus benar-benar firman Tuhan ini diberikan bagi kita dengan satu tujuan pada waktu kita ada di bumi ini. Ya. Di dalam ketidaksempurnaan kita masih pakai tubuh daging yang lemah. Kita perlu disempurnakan melalui apa? Firman-Nya ini. Jadi melalui firman-Nya ini kita disempurnakan. Kita percaya Yesus, dosa kita sudah dikalahkan, dosa kita dihancurkan di kayu salib, kita percaya semua ditebus oleh Kristus, tetapi kita pakai tubuh yang lemah ini yang tidak sempurna. Kita perlu disempurnakan, kita perlu menerima kesempurnaan di dalam Dia, melalui apa? Firman Tuhan ini. Sehingga kita bisa jadi terang bagi orang sekitar kita dengan cara kita mengerti tentang firman dan apa tujuan firman itu diberikan bagi kita. Tetapi kalau firman itu kita pelajarinya sebagai pengetahuan saja, terus dipakai untuk apa? Tadi di surga sudah gak perlu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini tidak ada di surga, Alkitab ini tidak ada kita ibadah ini tidak ada ya, karena kita sudah berjumpa dengan Dia secara langsung. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tujuan, berguna saat kita masih ada di dunia ini kita pakai. Dan barang siapa membaca, mendengar saja akan bahagia, itu di dalam kitab Wahyu. Karena firman ini adalah sesuatu untuk kehidupan kita sendiri. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 36, kita sama-sama belajar tentang kenaikan Kristus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini Yesus sudah mati, bangkit. Orang-orang itu membicarakan, ngomong-ngomong, ya kayak apa, gini. Tiba-tiba Dia datang. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat. Mereka terkejut, takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, jadi mereka kaget, karena tidak seperti biasanya seperti itu. Orang sudah mati kok bisa bangkit dan ketemu sama Dia. Nah ini kita harus mengerti, bangkit itu bukan bangkit seperti zombie, mayat hidup itu loh ya. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan seperti kebangkitan mayat hidup gitu, bukan. Tapi arti bangkit itu benar-benar Dia hidup. Amin. Hidup seperti kita ini, Dia hidup kembali. Hidup tetapi nanti dengan tubuh kemuliaan. Tapi bukti Dia hidup, nanti Dia apa? Makan. Mayat hidup tidak perlu makan, ngerti maksudnya ya. Nah, terus pertanyaannya kita jadi kacau otak kita. Loh, nanti kita di surga juga makan. Nyari ikan di surga di mana? Cari capcay di mana? Cari coba di mana? Ini
kacau, otak kita ini karena sudah penuh dengan dosa, jadi pikiran kita ini macam-macam. Ya, tapi padahal pada waktu Yesus bangkit, ini kan ada satu kejadian murid-muridnya kan takut loh, ini bangkit betul atau seperti hantu yang bangkit? Ngerti maksudnya ya? Tapi Yesus tidak seperti itu, dia ngomong kayak apa? Terus, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Ya pasti kita pun di sana ya ragu ya, ngerti ya? Karena misalkan ada orang yang sudah mati 3 hari, pasti sudah busuk itu ya. Apalagi dia tahu matinya itu bukan masalah sakit, tiba-tiba jalan kaki, dilepet jatuh, mati bisa bangkit, bisa bangun lagi, bukan kayak gitu. Tapi ini disiksa, dirajam, disalib, ditombak, semua orang tahu, mati, dibungkuskan kafan, hancur darahnya sampai habis. Tiba-tiba bangkit. Ini bangkitnya kayak apa ini gitu loh. Pada waktu dia datang, wah ini hantu ini gitu ya toh. Salah logika akan pikir seperti itu. Terus 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya zaman dulu belum usum zombie mungkin ya, film zombie belum ada. Kalau sekarang kan zombie itu kan ya pakai tubuh tetap toh, ngerti? Tapi makannya bukan makan ayam, gigit orang kan kayak gitu ya. Ya nanti dikira Yesus itu bangkit sebagai zombie, enggak. Dia bangkit betul-betul bangkit sebagai manusia. Seperti kita ini hidup, bukan manusia sebagai manusia, tapi hidup betul-betul hidup. Ya, karena perkataan dosa dikalahkan, maut dikalahkan, itu dia benar-benar mati dan dibangkitkan. Bangkit bukan semua orang mati nanti mesti semua orang mati bangkit, tapi tanpa Kristus menerima kebangkitan dengan tubuh, bukan tubuh kemuliaan, tetapi akan menerima siksaan dosa. Tapi kita enggak dengan tubuh. Tadi bentuk tubuhnya apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, sudah saya ajari itu ya. Dengan tubuh kemuliaan, bentuknya kayak apa? Enggak ada seorang pun yang tahu, karena kita belum pakai itu semua. Kalau tubuh kemuliaan kita masih perlu makan seperti di dunia ini, yang pasti enggak. Tubuh kemuliaan enggak pakai perlu itu semuanya. Terus sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka. Tapi mereka masih ragu-ragu. Ngerti maksudnya? Ini bangkit sebagai apa ini? Jalangkung tahu apa gitu. Ya, terus dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah kepada, adakah padamu makanan di sini? Bukan dia sudah tidak makan 3 hari, dia lapar minta makan, bukan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa kebangkitannya itu benar-benar dia hidup. Supaya bisa diterima dengan logika manusia, dia betul-betul hidup. Ya. Terus, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ikan goreng Cianjur atau apa saya nggak tahu ya. Pokok ikan goreng itu ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini sebuah bukan demonstrasi tapi sebuah bukti bahwa dia benar-benar hidup. Amin. Ya. Supaya bisa diterima dan kita benar-benar percaya bahwa dia hidup. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini semua sudah dinubuatkan bahwa dia mati akan bangkit dan hidup. Orang semua belajar itu, tapi kalau lihat kenyataannya, ya Pak, aduh, gak masuk akal gitu ya. Gak masuk akal ini, sulit ini. Mana ada orang, kalau saya bayangkan loh ya, karena disuruh bolong di sini loh, disuruh lihat tangannya bolong, terus lambungnya disuruh lihat, nanti makan ayamnya keluar di sini ya, lambung nih, itu kan lambung yang dipotong. Nanti makan ikannya keluar di sini ya, manusia pikirnya kayak gitu macam-macam. Nanti akan saya buktikan, tujuannya apa sih Tuhan berkata seperti ini? Tujuannya apa sih Tuhan memberikan sebuah demonstrasi iman yang seperti ini?
Dalam kehidupan kita percayanya sampai berapa persen? Nanti coba kita lihat. Saya seringkali berapa hari ini dengarkan khotbah tentang kenaikan Kristus. Wah, ngomong terus semua. Yesus naik ke surga, nanti kita pun akan diangkat naik ke surga. Dia sudah sediakan tempat bagi kita di sana. Puji Tuhan. Bahkan ada pendeta, kita di sini keadaan sulit, nanti di sana luar biasa. Lantainya dari emas, dindingnya dari emas permata. Betapa luar biasanya. Semua orang diiming-imingi kalau di surga itu makmur, emas permata kok, bener toh? Ya, keinginannya ke surga karena apa? Emas permata dalam tetap keinginan dunia. Heran saya, ngerti? Yang di dunia ini paling seneng kan apa? Dapat emas permata yang banyak tuh. Uangnya banyak, jennya banyak, ya hidupnya happy kalau uangnya banyak. Di surga yang diiming-imingkan juga tetap hal itu. Heran saya. Dan orang paling seneng di sana. Padahal di dunia ini apa sih? Saya heran loh, bener-bener saya heran. Orang melayani Tuhan kalau nggak mau menyelidiki seperti ini, jangan-jangan orang ini belum dapat anugerah. Artinya apa? Belum selamat. Nanti kita sama-sama belajar. Di dalam ayat 44 ini jelas sekali Tuhan ini ingin berkata kepada murid-muridnya, apa yang dia buktikan semuanya dalam kehidupannya dia, itu bukan cuma karena satu pembuktian itu saja, tetapi sudah dinubuatkan, sudah ditulis oleh pendahulu-pendahulunya itu. Pendahulunya itu bukan dia, oleh para nabi yang sudah dibuatkan oleh itu semuanya yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka percaya dan mereka menanti, tetapi pada saat benar-benar kejadian, mereka jadi ragu-ragu. Sulit. Nah nanti kita sama-sama belajar, apakah kita juga sama seperti dia apa enggak. Kita memang enggak pernah kelihatan Yesus, pernah kelihatan Yesus bangkit di depan kita, dia minta makan roti, enggak pernah. Kita percaya sama dia bahwa dia bangkit? Percayanya karena apa? Pokoknya aku percaya, pokoknya paling enak. Pokoknya. Bahasa pokok itu, enggak tahu bahasanya dari siapa itu ya. Pokok itu bahasa aslinya apa? Bahasa Indonesianya kayak apa ya pokok itu ya? Pak Darsono biasanya paling pinter. Pokok itu bahasa Indonesianya apa Pak? Pokoknya aku percaya. Pokok itu apa? Bahasa Indonesianya? Pokoknya. Tapi pokoknya itu sama pokoknya lain berarti ya. Pokok itu lebih greget gitu ya. Bahasa daerah itu, bahasa Surabayaan itu lebih ada sesuatu yang greget ya. Kalau orang cuma dikatakan bojok kamu, itu rasanya cuma bojok enteng, tapi gombal, itu lebih demen loh. Bojok itu terlalu dalam, gombal gitu ya. Padahal gombal itu kan apa? Kain kotor, bener ya? Penekanannya ya. Kalau pokoknya, ya gitu ya, ada lain ya. Pokoknya, aku percaya, pokoknya. Terus coba kita lihat. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Wih, ini luar biasa ini. Siapa yang pikirannya sudah dibuka sama Tuhan? Hari ini kita kalau nggak dibuka pikiran kita sama Tuhan, kita bisa ngerti firman Tuhan? Mana ayatnya yang ngomong kayak gitu? Ojo pakai pokok itu. Jadi kalau pikiran kita nggak dibukakan dengan kuasa Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa mengerti apa itu firman Tuhan dengan benar. Mana ayatnya? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita keluar dulu sebentar ya. Otak kita ini loh yang sudah dosa. Otak kita yang sudah dosa. Gak mungkin bisa melihat, mengenal Tuhan lagi. Gak mungkin.
Tuhan ini mengenalkan dirinya melalui apa? Firman-Nya toh. Kalau zaman dulu firman Tuhan belum ada, ini loh, ya saya mau pelan-pelan hari ini. Hari ini pelan-pelan. Nanti kita sama-sama belajar tentang kenaikan Kristus ke surga. Harus kita mengerti ini dulu dengan baik. Kalau dulu firman Tuhan ini belum tertulis dengan rapi, Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui siapa? Nabinya. Betul ya? Nah, kalau nabinya bisa mengerti siapa itu Tuhan, caranya Tuhan kayak apa? Tuhan langsung berbicara. Tuhan langsung memberikan mimpi, melalui apa itu, dia berbicara melalui para nabinya untuk disampaikan kepada umatnya, ngerti ya? Tapi kalau sekarang firman Tuhan ini wis komplit, rek. Ini loh ngomong apa kok, firman Tuhan ini komplit gitu loh ya. Jangan cari Tuhan ini mau ngomong apa sama aku terus seperti orang cari apa? Nomor buntut, ngerti tau? Tombokan itu loh, aku besok ngimpi apa ya, nanti tak tomboki gitu tuh, minta wangsit ke mana namanya, tengah-tengah pohon yang besar, mbah, impenono aku apa mbah, supaya besok nomornya metu, kan kayak gitu tuh, ya terus dikasih gambar liu, ada singa datang gitu, wah tomboki macan gitu, tomboki besok keluar macan gitu, orang banyak yang kayak gitu, firman Tuhan sudah komplit. Melalui firman-Nya. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada manusia, dia berbicara kepada manusia yang dia pilih. Oleh karena itu dia berbicara melalui orang apa? Orang Tionghoa? Orang Arab? Orang Indonesia? Orang apa? Pertama kali dia berbicara melalui kepada umatnya itu dia bicara melalui orang apa? Orang Yahudi. Oleh karena itu dia sebut umat pilihan. Umat Yahudi itu disebut umat pilihan bukan karena dia itu gagah, dia ganteng, dia pinter, sehingga Tuhan menyebut dia umat pilihan. Bukan. Tuhan sebut dia umat pilihan karena Tuhan berbicara kepada bangsa Yahudi untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Juga Tuhan datang melalui bangsa Yahudi. Kristus itu bukan turunan Cina, bukan turunan Arab, tetapi Kristus itu datang melalui bangsa Yahudi. Itu disebut umat pilihan. Yang kayak gini aja orang jadi on sampai sekarang. Wah, sulit bisa ngalahkan Israel itu karena dia umat pilihan Allah, orangnya pinter-pinter. Kon pikir di Israel kan wong on dah. Nek pinter kan pinter semua, ya toh. Tidak ada orang goblok di Israel. Banyak. Wah, di Israel saya pertama kali ke Israel itu dibujuki sama tour leadernya. Itu umat pilihan Allah. Di sana itu segala sesuatunya itu dibuat lebih daripada yang ada di dunia ini. Anggurnya besar-besar, jeruknya manis luar biasa. Nah, hidroponiknya dia sudah bagus kok. Bukan Tuhan buat tanaman di Israel tak kasih jeruk yang manis. Kalau di Indonesia ketut supaya DP kurus. Bukan ya gitu. Tapi orang digatuk-gatukan kayak gitu. Umat pilihan itu bukan seperti itu. Yang dimaksud umat pilihan itu Allah berbicara melalui bangsa Israel. Supaya apa sih? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas sejarah berbicara seperti itu. Ya, Allah mau pakai bangsa Israel. Dia berbicara seperti itu semuanya. Titik. Kalau seumpama nabi ada di Cina. Yang satunya nabinya di Israel. Yang satunya nabinya di Arab. Yang satunya nabinya di India, yang satunya nabinya di Afrika. Bingung. Mau nabinya dari bangsa Yahudi aja bingung kok semua kok gegeran kabeh kok, apalagi dari beberapa negara. Tuhan tahu keterbatasan manusia pikirannya itu, gitu loh. Dia melalui bangsa Israel. Tetapi seperti ada tertulis,
Manusia jatuh dalam dosa, berusaha ingin kenal Allah dengan pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Tapi manusia benar-benar ingin mengenal Allah dengan cara berpikir sendiri. Sehingga keluar apa? Agama-agama, aliran kepercayaan, macam-macam agama-agama di dunia ini bukan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung jiri-jiri kita ini nggak cukup. Coba jiri-jirinya kita ini atas bawah dihitung 20 nggak cukup, dikalikan 10 pun nggak cukup. Manusia itu dengan akalnya, dengan pikirannya, berusaha untuk mencapai Allah dengan diadakan apa? Agama-agama. Macam-macam agama, itu hasil karya siapa? Manusia. Yang ngarang sendiri, nulis sendiri kalau mau mencapai Allah, itu harus ini, harus ini, harus ini. Wah, macam-macam. Bahkan sampai ada, kalau kamu berbuat dosa nanti kamu jadi wedus, kalau kamu jadi baik, kamu lumayan jadi sapi, nanti setelah jadi sapi jadi apa? Paling bagus nanti kamu jadi naga, setelah naga kamu bertapa 1000 tahun, 2000 tahun, baru jadi manusia, balik lagi di dunia jadi manusia, jahat lagi, ditekuk lagi jadi apa? Soroi gitu loh. Itu apa yang dipikirkan manusia? Manusia supaya bisa mencapai surga caranya kayak apa? Harus baik jadi orang itu. Karena surga itu tempatnya orang baik. Baik-baik, suci-suci. Kamu harus berusaha suci, baik. Kalau kamu sudah suci, baik betul. Nanti dengan jahatmu ditimbang. Baikan mana? Wah, itu diajari dengan cara kayak apa supaya kelihatannya baik. Bisa? Bisa? Enggak bisa. Itu kan karangannya manusia sendiri. Manusia berusaha dengan cara yang seperti itu. Allah mengenalkan dirinya melalui apa? Firman-Nya yang digambar, yang disampaikan kepada umat pilihannya. Ngomong umat pilihan lagi nanti jauh sampai pikiran, wah ini orang-orang hebat. Enggak, itu orang yang dapat kasih karunia. Kita ini juga umat pilihan enggak? Woi, supaya gak ngantuk, kita ini umat pilihan apa enggak? Berarti pinter-pinter apa enggak? Gak mesti. Kita kan umat pilihan juga, ngerti ya? Sana dia ngomong umat pilihan, wah maka dia gini-gini, kita juga umat pilihan kok. Orangnya gede dukur CP ku gak gede dukur pendek lemung. Dia umat pilihan, betul gak? Otak kita ini sudah dirusak nih, umat pilihan. Wah Israel itu orang gede ganteng-ganteng. Tak tahu ke Israel ada orang cebol enggak? Ada. Sakius itu enggak cebol lah. Sempurna itu. Sakius orang pendek sak gini. Orang Israel itu orang pilihan. Waduh, wah gede lagi, gede. Ngomong titik enteng. Sakius. Orang apa itu? Manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tanpa anugerah. Mau lihat Tuhan, nggak akan bisa. Tanpa anugerah mau kenal Tuhan, nggak akan bisa. Karena ditulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini Rasul Paulus ya, supaya cepat. Tapi kalau di gereja sendiri saya tenang. Mau 2 jam, mau 3 jam. Ya tadi soal ya, apalagi gak ada yang terjemahkan itu. Ini Rasul Paulus ini menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, terus dia itu disindir-sindir gitu loh. Oh itu gelek duit tok itu, ngomong itu cuma untuk keperluan keinginannya hatinya tok, untuk cari untung gini. Paulus itu ngomong di dalam ayat 2 pasal 2 ayat 9, yang tak beritakno itu gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Sesuatu yang tidak ada di otakmu, yang tidak ada di hatimu. Berarti apa? Tidak terpikirkan oleh manusia. Firman Tuhan ini yang benar tidak bisa dipikir oleh manusia. Itu sudah dinubuatkan oleh para
Para pendahulunya Nabi itu diingatkan oleh Rasul Paulus kembali melalui 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Cuma di Korintus ini orangnya mokong-mokong gitu loh. Paulus itu ngajar gini, katanya, wah itu mata duiten, wah itu cari untung tok, itu sing diberitakno itu untuk kepentingan gini dirasani tidak karu-karuan. Lah Rasul Paulus itu ngomong, aku bukan kayak gitu ya. Yang tak sampai no ini sesuatu yang tidak ada di otakmu, yang tidak ada di hatimu. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Gak ada seorang pun bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mengenalkan dirinya. Ngerti maksudnya ya? Gak bisa. Sudah dikenalkan aja kita masih bingung kok nanti. Tidak percaya. Sudah dikenal loh kita masih bingung. Nanti akan saya buktikan. Ini dia ngomong, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu yang Dia beritakan. Amin. Yang amin satu orang toh. Amin. Ya. Itu yang diberitakan, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tapi pada waktu diajarkan, bagi orang yang tidak dapat anugerah, omongan ini dianggap omongan kosong. Sehingga dia nulis lagi di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi sewaktu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi sewaktu kebohongan. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu, kalau orang tidak dapat anugerah, ini dia berbicara kepada orang Yahudi ini apa? Orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Bukan kalau orang-orang Yahudi, omongan opo gitu loh. Omong kosong. Karena apa? Gak ada dalam hatinya mereka. Kita ngomong Yesus itu Tuhan. Kalau orang gak dapat anugerah ngomong apa? Eleh. Nek Tuhan gak usah mati loh. Tuhan mana usah mati. Kalau Tuhan dia tidak bisa mati. Saya ngomong Tuhan bisa mati siapa? Bisa Tuhan mati. Tapi Tuhan mau jadi manusia untuk mati untuk kita, dia bisa. Amin. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi. Kembali lagi di dalam Yohanes. Lukas 24 ayat berapa tadi? Sudah sampai ayat berapa? 44. Ya berkata padanya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Terus 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita bersyukur loh ya. Yang di tempat ini kita ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa? Gak ada yang tangkat. Yang ngerti betul? Yesus adalah Tuhan siapa? Kita percaya? Amin. Kita bisa mengerti itu karena otak kita ini dibukakan. Ditolong. Tanpa pertolongannya nggak mungkin bisa. Terus katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, 46, 47, dan lagi dalam utamanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Terus, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu murid-muridnya toh. Melihat semua toh, nyata toh. Ya, kita juga muridnya enggak? Tapi kita enggak melihat. Tapi kita percaya enggak? Ya, bersukacitalah ya, yang tidak melihat tapi percaya. Nah, coba kita nanti cek percayanya kita sampai berapa persen. Terus,
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus dijanjikan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Amin. Penolong dalam hal apa? Penolong dalam hal apa? Selama ini kita dibenggok-benggokkan kok pengertian penolong. Dia Roh Allah yang diberikan kepada kita sebagai seorang penolong. Saya mau tanya yang di sini, kapan mulai bertobat? Ojo dibendeli aku ditakoi kok. Kapan mulai bertobat? Coba renungkan sendiri. Dan kamu merasa bahwa kamu sudah bertobat, itu dari mana? Roh Kudus ada dalam dirimu itu, kamu rasakan kayak apa? Ada Roh Kudus ini. Atau kayak apa? Pada waktu kita berdoa, Roh Kudus turun di sini. Bulu kita langsung naik semua. Sebentar lagi di belakang, itu malah hampir. Roh Kudus itu bekerjanya dalam diri kita itu kayak apa sih? Kita bisa rasakan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita itu kayak apa? Kita yang tidak mau kenal Tuhan dengan benar, kita didorong untuk mengenal Dia dengan benar. Itu kuasa Roh Kudus. Ditolong. Kita yang tidak mau ke gereja, disorong bisa mau ke gereja. Kita yang tidak mau belajar firman Tuhan, didorong untuk belajar firman Tuhan. Kita yang tidak mau berdoa, didorong untuk bisa berdoa. Itu kuasa Roh Kudus. Amin. Kita tidak mau tahu, kita tidak ada kegelisahan. Yesus itu naik ke surga. Betul tak? Kayak apa ya? Aku besok mati kayak apa ya? Aku ini kayak apa ya? Gak ngurus. Si penting cari duit. Itu hati-hati. Doaku ini didengar apa enggak ya? Nah, enggak didengar kan? Karena apa ya? Nek didengar kok kayak gini ya? Tuhan ini kayak apa ya? Waduh, aku gelisah aku. Itu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau gak ngurus. Lah opo pusing, wis akeh kerjaan mikiri utang gak mari-mari, sik mikiri firman Tuhan, mikiri gini. Sing penting dagangan laris. Hati-hati itu bukan Roh Kudus itu. Banyak masalah. Waduh, banyak masalah aku. Wis gak mikiri iki dhisik, mikiri ini, hati-hati. Dia akan berbicara terus, dia akan mengantar kita terus. Itu sebuah gambaran ya. Saya pernah membaca sebuah buku. Ada seorang yang diajak ke gereja itu bertahun-tahun gak mau. Enggak usah banyak-banyak lah. Mama saya percaya. Dia telah menerima Kristus dan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Saya rasakan pada waktu dia hidup. Pertama kali dia ngomong sama saya. Ngomongnya enteng. Wis, mulai hari ini mama enggak mau sembayangan ini wis. Wis enggak mau kayak apa-apa semua. Karena nanti nek mama gak ono, sapa sing nyembayangi mama ya gak ada. Kamu percaya Yesus sih. Ya. Nanti fotonya digantung tuh gak dikasih makan lah mama lapar. Saya masih ingat dia ngomong kayak gitu. Wis, mulai hari ini aku mau percaya Yesus wis. Dalam hati saya pada waktu itu enggak ngerti kalau kuasa Roh Kudus bekerjanya kayak apa. Saya mikir, ya dia pikir pakai logika tuh. Nanti nek fotonya ditaruh enggak ada sing sembayangi kan dia lapar. Karena saya enggak mau ngasih buah-buahan, buah tak pangan dhewe apa. Ya. Terus dia mulai, ayo mama pergi gereja, saya ini deket-deket, ambil incim-incim bareng-bareng dia ke gereja. Terus dia mulai seneng, mulai aktif, terus minta dibaptis. Itu tanpa kuasa Roh gak mungkin bisa. Amin. Dan dia mulai dikit-dikit, ayo Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus, ini ada kakak saya, bener gak? Selalu dia ngomong kayak gitu.
Saya merinding semua. Bukan merinding karena apa loh ya. Saya benar-benar merasakan kasih Tuhan itu begitu besar. Dia terbatas kok. Dia enggak ngerti alat tunggal itu apa, kristologi itu apa, soteriologi itu apa, hamertologi itu apa. Dia enggak ngerti. Tapi Roh Kudus itu mendorong dia mulai untuk bisa kepingin tahu Yesus. Berdoa, dikit-dikit ya Tuhan Yesus tolong. Cukup gitu saja. Yang dulu mulutnya tidak bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, tapi karena kekuatan daripada Roh Allah itu menolong dia untuk bisa bicara. Amin. Itu yang sederhana. Tapi yang pinter kayak Yoyo, kayak CP, kayak itu. Percaya Yesus. Sudah berapa tahun kamu main gitar? Sudah berapa tahun kamu main keyboard? Ke gereja, datang gereja cuma main tok. Firman cuma tidak didengarkan. Di rumah gak mau belajar firman. Hati-hati kamu. Belum tentu itu ada Roh Allah dalam hidupmu. Karena tidak ada kerinduan untuk mengenal dia. Karena banyak sekali nanti. Aku bernubuat atas namamu. Aku melakukan apa? Aku apa? Tapi Tuhan ngomong apa? Aku udah kenal kamu loh. Ngeri gak? Roh Kudus bekerjanya secara luar biasa. Kita ke gereja. Ya, cuma sebagai agamawi, agama Kristen, mosok kadang gereja. Bener gak? Minggu, agamanya apa Kristen? Loh, kok nama Saturi? Gitu. Agama Kristen, Minggu ditanyai orang, kemana? Loh kok begini kok ngomong sate? Sore wiki. Gitu. Sore jalan di PTC. Loh kan anak gereja, iki barusan keluar dari PTC gereja ini padahal beracara lagi. Ujuk terus. Daripada kayak gitu, di gereja. Sampai di gereja, dengarkan firman, gak perlu, sing perlu apa? Entertainnya, betul tuh? Puji-pujian, ya melok yang kayak orang edan gitu wis. Rame-rame bergandengan tangan, mau apa semuanya, dengar firman-nya, ya wis cepetan lang mari aku kepingin mangan luwe. Ada Roh Kudus dalam hidupnya? Enggak ada. Tapi Roh Kudus bekerjanya luar biasa. Dia akan mendorong kita. Pertama kali mungkin sebagai jemaat duduk. Gak lama, aduh, hatiku ini rindu deh. Sing terima tamu kok modelnya kayak ciping-ping terus saya. Sing datang ya rasanya mesti berapa orang yang blenger disalami dia terus tuh. Saya daftar aku ya datang lebih pagi aku terima tamu. Didorong sama Tuhan. Nanti ada keinginan apa? Aku kepingin belajar firman, aku kepingin gini, aku kepingin gini, aku kepingin didorong terus sama Tuhan untuk lebih maju memuliakan Tuhan. Amin. Kerinduan itu Tuhan dorong secara luar biasa. Gak ada stagnan di dalam Tuhan. Apalagi sudah belajar firman Tuhan, merasa sudah pintar, sudah bisa khotbah. Sudah mulai. Gak mau mengungkap hal-hal yang lain. Wih, bahaya. Karena cuma belajar firman Tuhan sebagai pengetahuan. Ingin dipuji, ingin dikatakan ngerti. Itu bukan mengasihi Tuhan. Itu bukan kuasa roh. Tapi seseorang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah, dia makin mengenal Tuhan, dia makin tak rasanya belum mengenal Tuhan. Itu Rasul Paulus dulu yang ngomong. Aku sekarang itu cuma melihat bayang-bayangnya, tok, tak bisa. Tapi ada beberapa hamba Tuhan sudah merasakan apa? Wis firman Tuhan ini wis kelontok aku. Wis ngerti pol. Belajar apa itu? Tuhan bisa dibuat kayak gitu? Enggak mungkin bisa. Terus kembalikan lagi Lukas. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51, ini yang serem ini. Saya pun mikir ini, jujur ngomong ya, iman saya bukan goyang, tapi gemeter. Satu, kedua, bingung saya.
Dan saya selidiki dulu barusan saya berani sampaikan. Kalau saya masih gemeter, terus saya sampaikan Anda pulang dari sini ya Pak. Kan gemeter semua kan, gak enak semua tuh. Saya ngomong, saya masih gemeter dengan firman ini, saya enggak yakin ini. Terus sempat pulang, aku ya gak yakin aku. Belain saya, ngerti? Saya gumuli ini berapa tahun dan saya sudah dapat jawaban. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Berarti di atas toh. Terus mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Kira-kira siapa yang pernah belajar ilmu antariksa? Bukan jadi astronot ya, enggak usah kayak gitu, jangan soro-soro. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Mosok gak ono rek. Cek temen di coba naik Efrata, naik sepur tok ae. Adalah beberapa orang. Nggak usah naik Apollo, nggak usah naik ruang angkasa, naik pesawat terbang. Nah itu ya. Tembus cakrawala ya. Di atas itu, terus naik lagi. Coba kita mulai belajar. Sekarang kan ada Google kan gampang loh. Kira-kira bumi ini di tata surya, kalau dibandingkan tata surya, kecilnya sak piro? Sak pasir. Dan saya pada waktu baca, keluar dari satu tata surya, nanti tata surya lagi, ada yang namanya lingkaran hitam. Itu di sana itu ada bintang-bintang dan matahari itu jumlahnya biliun, bukan miliar, biliun. Dibayangkan gede sak piro kita tata surya itu. Wis gak kebayangkan ya. Gede. Ngerti maksudnya ya? Surga itu di mana? Dan orang tahu, kalau di ruang angkasa, pernah tahu lihat film? Kan dipegang sama tali atau takut lepas toh. Karena pada waktu lepas kena ruang hampa, kena dorong itu dia tidak bisa ngerem. Bawa enter di ruang angkasa itu. Langsung ke surga be ya. Ayo kita sama-sama beli, uang dijual semua, naik pesawat, ruang angkasa, sampai sana kita loncat, langsung ke surga itu. Nah, karena Tuhan Yesus di sana ya. Terus kenapa Tuhan ini mengungkapkan hal ini, tujuannya apa bagi kita? Surga itu di mana gitu? Di ruang angkasa ditata ke berapa? Kira-kira kalau orang sudah ke ruang angkasa ya, naik terus kok gak ketok surga ya. Sing ketok peteng tok ae. Padahal itu jaraknya sudah jutaan kilometer dari bumi. Masih mau percaya ada surga? Woi, ini ngomong biar orang tahu. Itu jadi pertanyaan dalam hati saya loh. Ngeri enggak? Woi. Kita bayangkan seperti itu loh. Terus Tuhan itu mau ungkapkan itu dalam kehidupan kita. Aku naik ke surga. Apalagi dia ngomong kayak gini. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14. Ini mulai kena surga bingung. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pernah pergi ke luar kota, naik motor atau mobil, paling jauh berapa kilometer? Surabaya Jakarta itu 700 kilo, itu kemengi gak karu-karuan sehari tok. Ya toh? Jarak kita keluar dari ruang angkasa itu jutaan kilometer. Nek kita dibawa sama Tuhan ke surga, itu jutaan kilometer belum ketok loh.
surga. Kira-kira kalau kita mulai pikir kayak gitu, biliunan kilometer, sampai kira-kira umur piro kita di sana. Gitu? Di ruang angkasa terus. Dulu mulai nom, naik terus sampai tuwek. Balik sampai cilik, urus tuh. Tutup surga harus jempot. Coba kita bayangkan kayak apa. Oh enggak, pakai tubuh kemuliaan. Enggak bisa kempot. Gitu? Berarti bagus terus. Perjalanannya gak bosen. Wih, itu saya mikir-mikir kayak gitu terus. Sak cepetnya wis kayak kilat. Set gitu. Ditulis itu. Kecepatan cahaya mau menuju ke satu matahari itu perlu waktu berapa tahun? 1000 tahun. Lebih cepat dari cahaya. Apa itu? Wut gitu. Gak ketemu apa-apa Jian. Surga di mana? Masih percaya ada surga? Tak odar-odar kan ya, takmu ya. Ayo kita pulang ya. Yohanes Pembaptis itu seorang yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Berarti Roh Kudus ada terus toh dalam diri Yohanes Pembaptis itu toh. Dan dia bernubuat. Wah, ini bukan aku yang membaptis, dia akan yang membaptis aku. Dia akan membaptis dengan ruah, dia ngomong banyak. Tapi pada waktu di penjara akalnya jalan, dia ngomong kayak apa? Matius pasal 11 ayat 2 dan 3. Matius pasal 11 ayat 2 dan 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Loh, Yohanes yang membaptis itu loh bisa grogi, ngerti maksudnya? Bisa tidak percaya. Bener tadi Yesus yang ditunggu-tunggu. Yohanes membaptis itu Roh Kudusnya ada enggak? Ada. Kenapa dia bisa pikiran kayak gitu? Berbahagia yang tidak melihat tetapi percaya. Ini fungsinya apa sih? Gunanya apa sih untuk kehidupan kita? Tuhan kok mengungkapkan kayak gini, udah mau ngomong, kamu ya kalau percaya aku, besok nek mati tak bawa ke surga. Dilihat no surga itu. Tuhan bisa kayak gitu enggak? Kayak film Sen Gokong loh. Kan lebih apik itu. Surganya itu apa namanya? Di atas awan-awan. Terus ada bidadari nari-nari, makan buah apel apa semua. Tapi film kekristenan kok gak bisa nampil no kayak gitu ya. Surganya itu kayak apa gitu ya. Gak ada loh. Tapi kita kok disuruh percaya. Nek kita besok mati pasti masuk surga. Dan dia ngomong tuh, nanti kamu tak jemput, tak bawa ke surga. Kita percaya enggak? Loh, sing percaya cuma melorot di sana. Percaya? Harus percaya. Caranya kayak apa? Mau percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang masih terbatas ini, kita seringkali seolah-olah sudah mengerti siapa dia. Sudah tahu siapa dia. Itu bahaya sekali. Manusia tidak mengerti tentang itu. Di dalam kekristenan pun, dengan beberapa cara mau mengejar tentang hal ini untuk bisa dimasukkan di dalam akal manusia. Diajarkan
untuk membongkar firman Tuhan yang seperti tadi, perkataan bahwa Yesus, aku naik ke sorga dan sorga itu nanti sudah ada tempat bagimu dan aku akan turun kembali untuk membawa engkau ke atas. Tidak pernah diungkapkan tujuan daripada perkataan itu supaya kita bisa memiliki iman yang benar. Yang ada cuma apa? Sorga itu yang digambarkan di dalam Wahyu pasal berapa? Pasal 21 ayat 18 sampai 19. Tembok itu terbuat dari permata jaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata, dasarnya yang permata batu jaspis, dasarnya yang kedua batu nilam, dasarnya yang ketiga batu mira, dasarnya yang keempat batu jamrud. Yang didengung-dengungkan cuma ini, seolah-olah nanti di surga itu ada kenikmatan yang seperti dunia ini. Masih diajarkan tentang duniawi. Keinginan-keinginan duniawi ditegung-dengungkan secara luar biasa. Padahal yang terutama dan yang utama nanti di surga itu, Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka secara langsung. Terus, dan ia akan menghapus segala air mata daripada mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatunya yang lama itu telah berlalu. Hebatnya apa sih? Enaknya apa sih? Luar biasanya apa sih? Nah, ini diungkapkan. Mari kita lihat bersama-sama. Sebetulnya apa yang Tuhan inginkan dalam gambaran tentang surga itu apa? Apa sih? Ingat ya, apa yang tidak dilihat tetapi kita percaya berbahagia. Itu satu dulu. Yang Tuhan inginkan gambaran surga itu jangan kita berangan-angan surga itu seperti ini letaknya seperti ini. Tapi kita harus percaya bahwa surga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita itu ada dan pasti ada. Dan itu menjadi tempat kita di sana. Itu dulu. Tuhan ingin menyadarkan kepada kita supaya kita sadar seperti apa yang Allah kita percayai itu. Seperti apa sih Allah yang kita percayai itu? Masing-masing orang pribadi pasti memandangnya berbeda-beda. Tapi gak boleh keluar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Seperti apa sih Allah yang kita percayai itu? Jangan sampai Allah yang kita percayai itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi disesuaikan dengan pikiran kita. Nah, sekarang saya tambah balik. Allah yang kita percayai itu, yang sesuai dengan apa yang dia utarakan dalam firman Tuhan, bisakah kita mengerti tentang apa yang dia pikirkan? Bisakah kita mengerti tentang siapakah dia itu sesungguhnya di dalam keberadaannya dia? Tidak ada seorang pun yang bisa. Kita terus menggali, terus belajar, sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kapan?
Sampai nanti kita mati disempurnakan dalam Kristus, maka kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 dan 13. Ini seorang Rasul Paulus loh. Dia nulis di dalam kitab Perjanjian Baru itu, di Perjanjian Baru 13 kitab dan surat. Dari 27 kitab yang nulis 13 itu dia. Tapi apa yang dia ngomong tentang Allah? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya nggak bisa tahu 100%. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Wah, luar biasa itu. Ngerti maksudnya? Terus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa sih yang paling besar kasih? Kita di surga pun akan menyembah dia. Kita di surga pun akan memuliakan dia. Karena kita tahu tanpa kasihnya kita tidak bisa sampai di surga. Itu semua karena karyanya. Kasih tidak akan berkesudahan bagi setiap orang percaya. Kasih itu tetap ada dalam diri orang percaya. Dan melalui kasih yang Tuhan berikan pada kita ini, dampaknya luar biasa. Coba kita lihat ya. Tadi ya, yang ingin Tuhan sadarkan kepada kita supaya kita sadar seperti apa Allah yang kita percayai itu. Setelah itu kita mulai mikir, aku sudah percaya kepada Tuhan itu 100%, atau 70%, atau 50%, atau 90%. Jujur dengan hati kita, apakah kita percaya surga itu ada? Yang tadi saya ungkapkan, kalau ada, pasti. Secara pikir kita nggak bisa. Tetapi secara hati kita, roh kita harus percaya. Caranya kayak apa? Sesuai dengan firman Tuhan yang dijanjikan. Kita ingin menyelidiki firman Tuhan terus-menerus, kepingin tahu. Itu akan membawa satu dampak, iman kita makin hari makin disempurnakan di dalam Kristus. Tanpa itu kita nggak bisa. Itu tujuan daripada Tuhan ungkapkan hal itu. Tanda orang percaya, Tuhan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang Tuhan ingin berikan kepada kita di dalam firman-Nya. Sesuatu yang rasanya sulit kita mengerti, tetapi kita ingin tahu, kita makin belajar. Makin kita belajar makin dalam, kita makin tahu apa makin bingung. Sebetulnya kita makin juga bingung, tetapi dengan kebingungan kita, Roh Kudus itu mendorong kita untuk tetap melekat kepada Dia. Darinya kita lama pada waktu kita hadapi itu ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Makin kita belajar Dia dalam kehidupan ini, makin kita makin bersyukur. Dalam satu hal dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa Dia itu benar-benar seperti yang firman Tuhan ini gambarkan. Dia hidup, Dia seperti ini, Dia seperti ini. Kalau kita benar-benar mengerti ini semua dalam kehidupan kita, dampaknya apa dalam kehidupan ini? Satu, pada waktu kita menghadapi situasi apapun juga dalam kehidupan ini, kita tetap percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Dia tetap ini, bahwa Dia tetap ini, bahwa Dia tetap ini. Itu kita bisa mengerti itu dengan cara kayak apa? Ini loh, melalui firman-Nya. Oleh karena itu banyak hal sebetulnya yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya yang rasanya sulit diterima. Tetapi kita harus menyelidiki, makin menyelidiki kita makin tahu. Dan saat kita mulai makin tahu, di dalam kehidupan kita seberat apapun juga, kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan melalui ungkapan-ungkapan itu. Oleh sebab itu kita selalu berusaha belajar supaya kita betul-betul kenal Tuhan.
Kalau enggak, aku percaya Yesus Tuhan, ya wis, selesai. Padahal kita dikasih kemampuan intelektual sama Tuhan yang bukan sesederhana itu. Sebetulnya kita bisa mengerti, bisa baca, mulai bisa tahu siapa Tuhan. Ungkapan-ungkapan yang enggak ngerti kita selidiki, kita didorong terus untuk bisa mengerti. Hebatnya kayak apa? Satu hal yang gampang. Dalam kehidupan kita sering ada masalah enggak? Banyak masalah. Terus kita konseling datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ngerti firman. Wah, kita ngomong-ngomong sama DE, kita jadi lega, jadi tenang. Pertanyaan saya, apakah kita sendiri enggak bisa seperti itu? Bisa toh? Kenapa kamu enggak bisa? Karena kamu enggak kenal Tuhan. Karena kamu enggak mau belajar. Kalau kamu belajar, bisa selesai sendiri enggak? Bisa. Dipikir hamba Tuhan itu enggak perlu konseling. Konselingnya hamba Tuhan sama siapa? Nyari hamba Tuhan sing jenggotnya lebih panjang gitu. Ya sama firman Tuhan, belajar sama firman Tuhan. Dikira berapa hari ini saya enggak perlu konseling? Perlu saya. Kemarin saya telepon salah satu rekan sepelayanan sama saya. Dia ingatkan saya nangis kok. Lo jujur saya ngomong, enggak perlu saya malu-malu. Saya kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar saya sepelayanan. Waduh, orang-orang ini kayak apa? Saya makin kenal, makin tahu. Kalau kenal manusia makin tahu itu makin becek no enggak? Makin tahu sifatnya aslinya. Waduh, becek no pol. Kok bareng di orang ini? Aduh, semua aduh. Dadano mereka ini cuma kayak gini. Mulai suam-suam enggak? Mulai rasanya aduh, percuma ini. Makin percuma, akhirnya makin jauh enggak? Ini kayak apa ini? Saya mulai sulit untuk bisa bersyukur sama Tuhan, itu bahaya. Saya perlu rekan untuk membantu saya. Saya telepon, saya hadapi ini kayak apa? Dia cuma ngomong satu tok. Padahal orangnya sederhana, wong itu salah satu murid saya, tapi bukan di sini, murid yang lain. Dia belajar sama saya, dia ngomong kayak apa? Yesus itu tahu enggak kira-kira Yudas itu akan mengkhianati dia? Tahu loh. Terus Yesus ngomong sama Matius, Yus, iku lo Yus. Sehingga kok mencekno Yudas itu lho kok ngendati aku. Kas. Itu lho Yudas itu lho muridku sing mencekno. Dia ngomong kayak gitu. Tapi dia ngomong apa? Bertobat toh. Dia tetap bisa menahan. Dia bukan ini di obyek-abik itu jelekan satu, jelekan sini, enggak. Tapi dia tetap menguatkan. Waduh. Dia ngomong sama saya kayak gitu, nangis saya. Kenapa saya nangis? Saya yang dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah dikasih kepercayaan, dan saya melihat orang-orang yang beledak ini banyak kayak gini. Kenapa saya kecewa? Tugas saya kan bukan harus kecewa. Tugas saya kan harus memberikan satu kebenaran pada mereka. Yesus datang di dunia gak pernah kecewa sama siapapun juga kok. Kalau dia kecewa, kita mati semua enggak? Waduh, cegek aku rek. Wis datang di dunia wis mau mati, aku bisa modele pido nyuguk kayak ngono. Orang balik aku di surga. Kan enggak. Dia enggak ngomong sama CP, aku ini datang di dunia mau mati untuk pido, tapi pido kayak gitu, kepilih kan pido. Dia enggak ngomong kayak gitu loh. Tapi manusia sering kayak gitu enggak? Aku sudah kayak gini, itu kurang ajar itu, kebacot itu, ngomong sama si A, akhirnya tambah seneng apa tambah kecewa. Nah, Tuhan ajar saya. Dan yang kedua dia ajarkan saya apa? Kamu ngomongnya di lambemu, dia lah ngomong lambe lah. Kamu ngomong di pikiranmu katanya untuk aku. Dan aku pernah ngecewakan kamu? Aku tidak pernah ngecewakan kamu. Kamu kenapa kok kecewa sama orang-orang itu? Kan kamu untuk aku. Kalau orang-orang itu seperti itu bencekno, ya tidak usah kaget, gitu loh. Layani dia dengan baik. Nangis saya.
Tiba-tiba saya nangis. Ampun saya Tuhan, saya masih perlu diajar. Saya belum mengenal Engkau. Itu jauh lebih penting. Harus ada dalam diri kita. Nanti ini kalau dibaca, didengar sama dia pasti dapat berkat juga, teman saya itu. Saya berani bersaksi kayak gitu. Saya manusia biasa kok, malaikat aja saya jatuh, apalagi saya. Saya lemes. Pada waktu ada acara, wes kayak orang terbakar semua. Yes, Tuhan. Acaranya selesai, tidak ngomong. Males semua. Cuma Vigo tok sing baik. Yugo dia semangat luar biasa. Tuhan menyadarkan kita kepada kita supaya kita sadar seperti apa Allah yang kita percayai. Makin kita belajar, makin kita bingung, akhirnya kita makin ketemu. Oh Allah ini kayak gini tak. Dia ingin memberitahu kepada kita, kamu mau kecewa, kamu begini. Manusia musuhmu itu memang bocengli. Kamu itu tak pakai untuk supaya membuat mereka baik. Kok kamu sendiri kecewa? Piye seti? Ngerti? Gak masuk akal. Secara manusia tidak bisa terima. Mana bisa kita terima? Surga ini apa ya? Bayang no, rusak kita. Saya ini kayak apa ya? Sudah melayani kayak gini kayak apa? Rugi saya, tidak mau. Tetapi kita dengan satu tujuan, satu hal. Bahwa Yesus sudah mati untuk kita loh. Amin. Kita datang kepada dia itu bukan kita memohon kepada dia, meminta sesuatu. Tetapi dia sudah membayar lunas kepada kita. Bukan kita membalas dia. Tugas kita karena kita sudah menerima satu hal kemenangan di dalam dia. Tunjukkan kemenangan itu bagi orang lain. Amin. Jangan kamu kalah lagi. Apalagi kamu mengembik. Itu salah. Tapi tunjukkan bahwa kamu adalah umat pilihan Allah yang telah menerima kemenangan di dalam dia. Tidak pernah kita menjadi kecewa. Itu yang ingin Tuhan ajarkan pada kita. Ya memang aku sekarang masih melihat engkau samar-samar. Tapi aku percaya kepada engkau, Allah yang hidup. Kenapa percaya? Tak tanya, kenapa percaya? Kayak tadi lagu terakhir apa tadi? Apa? Hanya ku dapat dalam Kristus. Kenapa? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Kristus. Kenapa?